Jadi, external event itu sifatnya netral. Lalu masuk ke panca indera kita kritisi. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yusila Sutianto di seri vlogging tentang ilmu pemberdayaan diri, dan kita akan membahas secara khusus tentang Neuro Linguistic Programming. Jadi tema yang akan saya angkat kali ini adalah tentang bagaimana kita mengetahui apa sih hal-hal yang menggerakkan hidup kita, apa sih hal-hal yang membuat kita merasa hidup, merasa bermakna dan bernilai. Oke, tapi selanjutnya saya mau disclaimer lagi bahwa video yang Anda lihat saat ini tidak mewakili kelas-kelas workshop yang ada di publik. Jadi jika Anda memang ingin serius mempelajari NLP, silakan ikuti kelas-kelas internasional ataupun nasional yang di situ ada komunitas yang terus berkembang dan mengembangkan apa itu NLP. Karena saya yakin NLP ini berkembang terus. Saya pun punya banyak baca buku dan ternyata it's grow, banyak orang yang mengembangkannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi juga adalah mengetahui apa yang menggerakkan hidup kita. Yang pertama, kita bicara dulu tentang apa sih akan kita bahas. Jadi kita akan membahas 4 hal tentang pengertian pikiran bawah sadar, lalu mengenal bagaimana proses pikiran bekerja dari cara pandang NLP tentunya, lalu bagaimana kita mencacah dan membedakan antara rasa takut, fobia, dan cemas, lalu kita mengetahui apa sih hal yang bisa memotivasi kita, menghambat kita, sehingga kita mau melakukan sebuah perubahan. Nah, nantinya saya akan hanya memberikan potongan-potongan kecil kata yang bisa Anda cari sendiri di Google, karena tidak mungkin semua saya jelaskan di sini. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah tentang teori pikiran bawah sadar. Jadi, pencetusnya Dr. Sigmund Freud membagi 3 hal sebetulnya, ada id, ego, dan superego, tapi dipermudah oleh banyak para tokoh psikolog menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah otak kiri, otak kanan. Nah, jadi pikiran bawah sadar itu kalau kita lihat di sini itu adalah tempat gudang penyimpanan memori. Makanya ada istilah namanya memori jangka panjang, memori jangka pendek. Yang di situ tempat berkumpulnya semua pengalaman yang pernah kita lalui. Bahkan ada yang bilang tentang DNA juga di situ. Jadi di situ tersimpan tentang emosi, perasaan, kebiasaan, hubungan, kecanduan, kreativitas, dan segala macamnya, spiritual, intuisi. Itu di area pikiran bawah sadar. Dan tahukah Anda bahwa itu yang menggerakkan kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan makan waktu kecil, lalu sekarang badan kita mengalami obesitas, berarti ada keyakinan, ada hal di pikiran bawah sadar menyimpannya. Jadi 90% ini bahkan adalah salah satu hal yang membuat perilaku kita dilihat oleh publik di subconscious mind. Nah, di antara keduanya ada namanya critical area. Nanti kita bahas critical area. Jadi pikiran bawah sadar tempat penyimpanan gudang memori, dan apa yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi saat ini dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu di sini berarti penyimpanan memori, ya berarti kita harus merapikannya lah bahasanya. Makanya pendekatan-pendekatan hipnosis, NLP, psikologi, ini tadi membedah yang ada dalam ini agar terjadi perubahan. Lalu kita kunci ya. Jadi yang menggerakkan Anda pertama adalah adanya informasi di pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah apa sih fungsi pikiran bawah sadar itu? Ini terlalu banyak, tapi saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang pertama, pikiran bawah sadar itu membutuhkan arahan dari pikiran sadar, ya logis tadi. Karena terkadang pikiran bawah sadar tidak mengenal hal-hal yang negatif, misalkan jangan pikirkan gajah, otomatis Anda akan memikirkan gajah. Jangan lari anak-anak, otomatis akan lari. Jadi ada penjelasan atau arahan terhadap sebuah kata-kata yang disampaikan kepada seseorang atau diri Anda sendiri. Saya ingin berubah apa? Karena Anda harus menembus pikiran bawah sadar Anda dan menggali apa sih kebiasaan dan habit dan hal-hal yang tersimpan di dalamnya. Tadi pikiran bawah sadar. Lalu pikiran bawah sadar adalah seperti sebuah mesin belajar. Dia akan menerima jika dia siap menerima informasi tersebut. Tadi ada critical area. Kalau critical area terbuka, maka informasi bisa masuk ke pikiran bawah sadar.
Nah, pikiran bawah sadar, kita lihat nomor 4, tujuan adalah memelihara kenangan-kenangan yang ada di masa lalu. Karena tidak semua kenangan itu sifatnya tidak baik. Banyak kenangan yang justru malah membentuk Anda sekarang saat ini. Nah, memori itu bisa berjumlah miliaran informasi karena memang gudang memori. Jadi kalau nggak dirapihkan bahaya. Jadi dengan dirapihkannya, pendekatan NLP, hipnosis ataupun psikologi itu bisa membuat Anda hidup lebih tertata. Jadi ada juga katanya seperti ini, pikiran bawah sadar adalah berperilaku seperti makhluk yang bermoral tinggi. Maksudnya apa? Ya dia punya gengsi dan dia punya satpam. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, nggak jalan. Makanya pendekatan hipnosis adalah seni berkomunikasi untuk menembus pikiran bawah sadar. Makanya NLP adalah seni berkomunikasi untuk mempengaruhi seorang dengan kata-kata. Jadi kalau kata-kata kita bisa menembus pikiran bawah sadar seorang, maka itu bisa masuk. Nah, yang kedua adalah kita sepakati bahwa pikiran bawah sadar penggerak perilaku, perkataan, perasaan, pikiran kita saat ini. Jadi Anda juga mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini pada kita adalah manifestasi dari apa yang terjadi di masa lalu dan harapan di masa depan. Itu penggerak. Oke, kita lanjut. Nah, tentang area kritis, apa sih fungsi area kritis itu? Tadi kan ada gambar di atas adalah pikiran sadar atau pikiran jangka pendek, ada area kritis. Di sini ada 90% pikiran bawah sadar. Area kritis atau reticular activating system itu sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan hidup Anda, lalu mencacah informasi ke dalam pikiran Anda dan sebagai penjaga diri Anda. Anda bisa bayangkan, kalau misalkan semua informasi ke dalam pikiran Anda tanpa dicacah, Anda akan stres, mudah stres. Makanya area kritis itu penting dijaga. Bagaimana meningkatkan kualitas area kritis? Itu tadi baca, expanding vocabulary, ngobrol sama orang sehingga Anda tidak mudah ditipu, Anda tidak mudah dibodohi, dan Anda pun punya keterampilan yang positif dalam memberdayakan diri Anda. Oke, jadi area kritis sangat penting. Selanjutnya adalah kalau tadi pendekatan hipnosis adanya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, di pendekatan NLP ada namanya NLP Communication Model atau Representational System. Jadi kalau di hipnosis dijelaskan area kritis, di NLP diperjelas lagi. Apa sih itu persisnya area kritis? Nah, di sini ada filter mental. Jadi ketika ada sebuah kejadian eksternal atau external event, itu akan kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa berdasarkan panca indera. Jadi panca indera ini adalah pintu masuknya proses belajar. Lalu difilter. Nanti informasi itu akan berubah, akan tergeneralisasi atau terhapus. Lalu apa filter itu? Filter itu tadi ada waktu, ada energi, ada bahasa, ada memori, ada decision, keputusan, ada metaprogram. Nanti kita bahas metaprogram di pertemuan selanjutnya, stay tune. Ada nilai dan keyakinan, ada perilaku, atau ada sikap. Inilah area kritis yang tidak dibahas di hipnosis. Inilah area kritis yang jarang dibahas di hipnosis. Jadi keyakinan kita, kata-kata kita, nilai-nilai hidup kita itu adalah area kritis. Jadi ketika sudah masuk menembus area kritis ini akan masuk ke internal representation. Akan masuk ke kotak hitam dalam pikiran kita. Akan masuk di black box kita, diterima menjadi gudang memori, lalu akan mempengaruhi state. Apa itu state? Adalah mood. Oke, setelah state, lalu nanti akan ke fisiologi atau ke tubuh kita dan ke perilaku. Jadi, external event itu sifatnya netral. Lalu masuk ke panca indera kita kritisi, lalu kalau kita nggak kritis akan masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau misalkan pikiran bawah sadar menerimanya akan berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan dan perilaku atau kebiasaan. Lalu kita bisa tahu penggerak kita itu, apa yang menggerakkan kita adalah diri kita sendiri karena kita menerima informasi dari luar. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencari informasi. Nah, selanjutnya adalah
Oke, bersambung ke bagian kedua, jangan lupa subscribe ya.